7. Liburan sekolah yang dilarang. Boros harta secara berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan berikanlah kepada keluarga-keluargamu yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemborosan-pemborosan itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-Nya." Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Liburan ke pantai buka aurat. Tutuplah auratmu kecuali dari istrimu atau budak perempuanmu. Hadis riwayat Tirmizi. Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita apabila telah balik mengalami haid, tidak layak tampak dari tubuhnya kecuali ini dan ini, seraya menunjuk muka dan telapak tangannya. Hadis riwayat Abu Daud. Liburan yang sia-sia dan lupa sholat. Rasulullah SAW bersabda, ada dua nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala yang kurang dimanfaatkan oleh kebanyakan manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari nomor 2357. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk dalam kebaikan Islam seseorang adalah dengan dia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna baginya. Hadis riwayat Tirmizi halaman 4 nomor 558 dan Ibnu Majah halaman 2 nomor 1315. Kesibukan libur yang melalaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu menjadikanmu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan itu, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Quran Surat Al-Munafikun. Liburan senang-senang di negara non-muslim. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah berkata, tidak boleh safar ke negara non-muslim karena ada kekhawatiran terhadap akidah, akhlak akibat bercampur dan menetap di tengah orang non-muslim di antara mereka. Akan tetapi kalau ada keperluan mendesak seperti safar untuk berobat atau safar untuk belajar atau safar untuk berdagang, kesemuanya ini ada tujuan yang benar maka dibolehkan. Liburan peninggalan kaum diazab. Dari hadis riwayat Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu masuk mendatangi tempat orang-orang yang diazab, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dalam keadaan kamu menangis karena takut kepadanya. Kalau kamu tidak bisa menangis, maka janganlah kamu mendatangi tempat orang-orang tersebut, supaya kamu tidak tertimpa azab yang telah menimpa mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari halaman 1 nomor 167 dan Muslim nomor 2980. Liburan di tempat maksiat. Tidak diragukan lagi bahwa ajaran Islam melarang wisata ke tempat-tempat rusak yang terdapat minuman keras, perzinaan, berbagai kemaksiatan, acara-acara bebas dan tempat-tempat kemaksiatan. Para ulama dalam Al-Jannah Al-Daimah mengatakan, tidak diperkenankan bepergian ke tempat-tempat kerusakan untuk berwisata, karena hal itu mengundang bahaya terhadap agama dan akhlak. Karena ajaran Islam datang untuk menutup peluang yang menjerumuskan kepada keburukan. Fatwa Al-Jannah Al-Daimah halaman 26 nomor 332. Wallahu a'lam bishawab.